Oke, pembahasan berikutnya soal nomor 16 sampai nomor 20. Di nomor 16 disajikan gambar sebuah segitiga ABC. Di segitiga ABC, sudut-sudut yang ada di dalam ini belum tahu. Padahal yang ditanyakan adalah sudut dalam, yaitu dari A berapa. Nah, di sini saya sajikan dalam bentuk yang lebih besar. Sudut dalam B-nya belum tahu, ini sudut luarnya udah tahu 115. Sehingga kalau ini 115, maka sudut yang ada di dalam sisanya dari 180 karena ini sudutnya lurus. Maka di situ tertulis dari sini 65. Kemudian yang berikutnya, ini ada sudut luarnya 150, maka sudut dalamnya di sini sisanya dari 180, maka 30. Sehingga sudut A itu adalah, karena besar jumlah dalam sudut dalam sebuah segitiga itu adalah 180, maka sisanya berarti 180 dikurangi 65 ditambah 30. Maka ini sama dengan 180 derajat dikurangi 95 derajat. Nilainya ada 85 derajat. Ada, berarti jawabannya ada di option D. Nah, ini operasi, ini adalah sudut dalam dan sudut luar sebuah segitiga. Kemudian yang berikutnya soal nomor 15. Soal nomor 15, di situ disajikan ada garis A dan garis B sejajar. Kemudian mau dibuat garis KL dan LM, di mana sudut M yang sebelah kiri, yang sudut tumpulnya 115, kemudian sudut K yang lancipnya 50. Nah, berarti sekarang kalau ini sudut tumpulnya 115, ini berarti sisanya, yaitu berapa derajat? Yaitu 180 dikurangi 15, berarti ini 65 derajat. Begitulah yang di sini. Oh, ini sudut lancipnya 50, maka di sini sisanya 130. Nah, kemudian untuk mencari sudut KLM berapa, KLM yang lancip ini berarti yang ditanya sudut yang kecil. Maka langkah berikutnya saya membuat garis bantu. Garis bantunya begini. Dari sudut saya buat garis sejajar. Nah, saya membuat garis sejajar. Maaf. Ini sejajar, garis sejajar ya, sejajar. Nah, sekarang ini membentuk huruf Z. Jadi ini membentuk huruf Z. Ini 50, ini membentuk huruf Z. Jadi jika ada membentuk huruf, ini lancip. Oh, berarti sini 50. Kemudian begitu pula ini membentuk huruf Z juga. Oh, ini lancip, berarti ini 65. Oh, kalau begitu sudut K, L, M berarti 65 derajat ditambah 50 derajat. Berarti ada 115 derajat. Jadi ada di option B. Itu soal nomor 17 berkaitan dengan jika ada dua garis sejajar dipotong, maka untuk mencari sudut yang di tengah-tengah ini caranya bagaimana? Buatlah garis bantu sejajar A, sejajar B, dan misalnya ini garis C. Nah, kemudian ini membentuk huruf Z. Kalau membentuk huruf Z, maka sudut di dalamnya ini besarnya sama. Kemudian berarti sudut KLM itu berarti jumlah dari 65 dan 50 derajat. Soal berikutnya 18. Soal 18 berkaitan dengan rata-rata. Nah, rata-rata di sini berarti yang namanya nilai rata-rata itu anak-anak harus tahu konsepnya apa. Yang kemarin sudah kita bahas berulang kali. Berarti jumlah. Jadi jumlah nilai seluruhnya dibagi banyak. Nah, sekarang di situ ada tabel nilai. Di situ yang mendapat nilai 3, 2. Nah, yang mendapat nilai 4, 3, dan seterusnya sampai yang dapat nilai 9, 1. Maka kalau begitu, untuk mencari nilai rata-rata, maka di sini rata-rata itu bisa dicari dari mana? Ini kita buat perpanjang. Kita coba sekarang mencari jumlah, maka saya mencari yang mendapat nilai 3 ada 2. Ditambah yang mendapat nilai 4 ada 3.
Yang mendapat nilai 5 ada 4. Terus kita jumlah semua sampai nilai 9. Yang dapat nilai 6 ada 5. Kemudian yang mendapat nilai 7 ada 3. Yang dapat nilai 8 ada 2. Yang terakhir yang mendapat nilai 9 ada 1. Nah, sekarang di sini langkah berikutnya bagaimana? Banyak, maka di situ berarti 2 ditambah 3 ditambah 4. Berarti akhirnya dijumlah semua. 5 ditambah 3 ditambah 2 ditambah 1. Maka yang penyebutnya 2 tambah 5, 10, 9, 14, berarti ini 20. Yang ini kan 6, ini 12, ini 20, 30, 21, 16, dan ini 9. Dan dijumlah 9 tambah 21 sudah 30, tambah ini 60, 80, 80 tambah 16, 96, 108, berarti muncul 114. Maka dibagi 20 ada 5,7. Maka rata-ratanya di kelas itu atau nilai rata-rata nilainya di tabel itu adalah 5,7. Pertanyaan di sini, yang mendapat nilai kurang, berarti nilai kurang dari 5,7 berarti nilai berapa saja? Berarti nilai yaitu yang ada di tabel 3, nilai 4, dan nilai 5. Nah, masing-masing ini sudah ada banyaknya anak. Oh, yang mendapat nilai 3 itu ada 2 anak. Yang mendapat nilai 4, 3 anak. Yang mendapat nilai 5, 4 anak. Berarti ini terus dijumlah, yaitu ada 9. Maka ini jawabannya ada di C. Maka ini jawabannya 9 anak atau 9 orang. Jadi konsep mencari rata-rata jumlah semua dibagi banyaknya semua. Soal nomor 18. Kemudian soal nomor 19. Di sini 2 dadu. Nah, anak-anak harus tahu kalau 2 dadu berarti semuanya ada berapa. Kalau 2 dadu itu berarti ada 6 dikali 6. Berarti ini adalah per 36. Jadi nanti pernya per 36. Karena kemarin yang namanya peluang itu kan adalah, kita buat ini, yang dimaksud per semua. Kan gitu kemarin konsepnya, atau yang beberapa hari yang lalu pembahasan soalnya. Jadi kalau peluang itu apa? Yang dimaksud per semua. Nah, sekarang semuanya 36 sudah tahu. Sekarang yang dimaksud apa? Jumlah kurang. Nah, kita akan coba mencari jumlah kurang dari 5. Kita coba cari yang kurang dari 5 itu berapa saja? Berarti jumlah 4. Jumlah 4 kita coba cari pasangannya, kan ada tabel itu. Pasangannya berarti 1, 4. Terus 2,2. Terus 1, maaf kok 2,2. 2,2 itu kalau dijumlah 4 ya, maaf. Berarti ini 2,3. Terus 3,2. Habis itu 4,1. Nah, ternyata di sini semuanya ada 1, 2, 3, 4. Berarti ada 4. Kemudian yang kurang dari 5 berarti jumlah 3. Berarti yang jumlah 3 dari tabel yang sudah ada sajikan di sebelumnya adalah, jadi di soal sebelumnya kan sudah ada pembahasannya, yaitu 1, 2. Terus 2, 1. Udah lagi. 1, 2, 2, 1. Oh, maaf. Keliru ya saya ya. Ini yang berjumlah 4, mohon maaf. Ini berjumlah 4, saya melihatnya 5. Berjumlah 4 itu bukan ini.
Yang berjumlah 4 itu sekali lagi mohon maaf, saya melihatnya yang di atas. Yang di sini yang dicari itu yang kurang dari 5 itu jumlah 4. Nah, yang berjumlah 4 itu adalah 1, 3, kemudian 2,2, terus ini 3,1. Maka di situ jumlahnya tidak 4, tetapi hanya 3. Sedangkan yang berjumlah 3, 1,2, 2,1. Sudah nggak ada lagi. Oh, di sini ada 2. Sekarang yang berjumlah 2, berarti hanya 1,1. Berarti di situ hanya ada 1. Nah, yang berjumlah 1 nggak ada. Karena yang namanya pasangan mata dari 2 itu terkecilnya 1,1. Maka ini dijumlah. Oh, ini ada 6. Oh, kalau begitu peluang yang kurang dari jumlah 5 itu adalah semuanya ada 36, yang dimaksud hanya ada 6. Maka di situ muncul 1/6. Itu ada di option A. Jadi sekali lagi mohon maaf tadi untuk mencari jumlah 4 tadi saya melihatnya keliru. Jadi ini dapat dari mana? Dari tabel. Jadi anak-anak nanti kalau ada soal semacam ini buat tabel. Dadu pertama 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yang ke kanan juga begitu sama. Itu ya, itu soal nomor 19. Sekarang soal nomor 20. Nomor 20 di kantong itu ada merah. Merahnya saya singkat M, itu ada 12. Kemudian ada warna hijau. Warna hijaunya 16. Kemudian dari situ ada bola putih P. Itu ada 8. Kemudian ini kita jumlah. Ini ada 12 tambah 16, 28. Berarti ini 36. Kalimat berikutnya. Jika bola yang sudah diambil, maaf. Satu belereng diambil. Maaf, kok bola. Wah, ini judul soalnya buat, tapi kok ini satu belereng nggak nyambung ya. Mohon maaf, ini ada yang keliru. Satu bola diambil secara acak dari kantong ternyata berwarna putih. Jadi putihnya ini sudah berkurang 1. Berkurangnya, jadi ini tinggal 7. Jika bola yang diambil jika yang sudah diambil tidak dikembalikan, berarti ini 1 sudah diambil, putihnya tinggal 7. Pertanyaan berikutnya, berapakah peluang yang berwarna putih? Nah, sekarang yang putih ini tinggal 7. Maka yang 12-nya tetap 12, tetap 16. Kemudian ini dijumlah. Ternyata ada 35. Jadi setelah pengambilan pertama terambil putih 1 tidak dikembalikan, maka semuanya tinggal 35. Maka yang namanya peluang yang terambil putih itu berarti yang dimaksud putihnya tinggal 7. Kemudian bola seluruhnya tinggal 35. Berarti ini ada 1/5. Karena di situ opsinya dalam bentuk desimal, nilainya ini 0,20. Ada di option B. Jadi sekali lagi, ini ternyata maaf ini bukan kelereng, tapi ini seharusnya bola. Satu bola diambil secara acak dari kantong, ternyata putih. Jika bola yang diambil tadi tidak dikembalikan, jadi ini tidak dikembalikan artinya berarti di situ berkurang 1, maka yang tadi awalnya 36 bola tinggal 35. Yang berkurang apanya? Yaitu yang berwarna putih, maka tinggal 7. Berarti 7/35. Nah, ini adalah soal-soal berkaitan dengan paket persiapan ASPD paket ke-9, pembahasan soal nomor 1 sampai soal nomor 20. Nah, sekali lagi untuk persiapan ASPD, anak-anak mohon dicermati paket-paket soal yang pernah saya buatkan, tolong dipelajari dalam bentuk PDF, tetapi kalau dalam bentuk PDF-nya yang pembahasannya PDF belum jelas, buka saja video pembahasannya. Ya, itu saja pembahasan paket 9. Terima kasih atas perhatiannya.
Bila walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.